darah maupun ilmunya. Beliau juga dikenal sebagai negarawan yang sangat cinta kepada negara ini, dikenal sebagai politisi yang ulung juga. Dulu waktu saya masih mahasiswa pernah membaca komentar Gusmus di Harian Kedaulatan Rakyat. Politisi paling canggih di Indonesia itu adalah Gus Dur. Tidak selalu politisi itu berarti jelek. Politisi berarti jelek itu kan sekarang, dan itu tidak semua juga. Gus Dur juga dikenal sebagai budayawan. Lalu dikenal juga sebagai cendekiawan. Dikenal sebagai bapak pluralisme. Istilah sebutan bapak pluralisme itu dulu disampaikan secara resmi pada saat pemakaman Gus Dur, pada saat wafat beliau di Jombang oleh Bapak Presiden SBY. Resmi Presiden Republik Indonesia menyatakan waktu itu bahwa bapak pluralisme Indonesia adalah Gus Dur. Lalu dikenal juga sebagai bapak demokrasi. Gus Dur sendiri sering tidak peduli dengan sebutan-sebutan itu. Malah beliau sering mengatakan Gus Dur itu seorang wali. Lalu beliau menjawab, iyalah saya ini wali murid katanya. Karena saya ini bapaknya Yeni, bapaknya Lisa kan wali. Bahkan ketika disebut seorang ilmuwan, budayawan, itu Gus Dur itu, saya ini hanya wisatawan. Itu Gus Dur. Tidak terlalu peduli dengan sebutan-sebutan yang mentereng itu. Tetapi kitalah yang kemudian memberikan sebutan-sebutan itu dengan penuh penghormatan, karena dedikasi dan kualitasnya sebagai warga negara Indonesia yang telah turut membangun negara ini menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan dari sekian banyak gelar-gelar untuk Gus Dur itu tadi. Pertama, Gus Dur itu sering disebut sebagai bapak demokrasi. Bapak demokrasi Indonesia. Karena apa? Karena Gus Dur meyakini bahwa pilihan cara hidup bernegara di Indonesia yang paling tepat adalah demokrasi. Tidak ada yang lebih tepat selain demokrasi untuk Indonesia yang sangat majemuk. Indonesia ini terdiri dari 17.504 pulau, negara kepulauan terbesar di dunia. Suku kita punya 1.360 suku bangsa. Itu di data statistik Kementerian Dalam Negeri yang sudah dirilis tahun 2010. 1.360 suku Indonesia. 726 bahasa daerah. 6 agama yang secara resmi disebut di peraturan perundang-undangan, dan ada ratusan lagi yang tidak disebut secara resmi, keyakinan-keyakinan, tetapi bersatu. Dan menurut Gus Dur, cara yang paling baik untuk mengatur semua itu dalam kehidupan bernegara agar Indonesia ini kuat membangun negara demokrasi dan integrasi yang kokoh, yang bersatu adalah mekanisme demokrasi. Kenapa? Karena di dalam demokrasi itu, kata Gus Dur, semua akan diuntungkan, semua akan diberi kesempatan. Tidak mungkin misalnya kita memilih negara yang dipimpin oleh para ulama. Siapa coba yang kalau dipimpin para ulama, ulamanya siapa yang menentukan? Dipimpin oleh kepala suku yang terbesar, pasti orang tidak setuju. Dipimpin oleh seorang raja, pasti juga tidak setuju. Maka pilihannya adalah demokrasi. Itulah pilihan yang paling tepat, kata Gus Dur. Sehingga Gus Dur juga sering disebut sebagai bapak demokrasi, karena pengabdiannya kepada bangsa ini dilakukan melalui cara-cara yang demokratis.
Saya masih ingat ketika Gus Dur mau dijatuhkan sebagai presiden. Para pecintanya seperti yang ada di sini sekarang ini punya kecintaan kepada Gus Dur yang luar biasa. Sampai di berbagai daerah itu ada gerakan-gerakan ingin membela Gus Dur. Ke Jakarta dengan membentuk pasukan berani mati. Di Jawa Tengah ada pasukan berani mati, di Jawa Timur ada pasukan berani mati. Di situ Buandro para santri dan kiai berkumpul memotongi pohon-pohon karena tidak terima Gus Dur diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan secara anarkis, secara politis. Padahal Gus Dur sudah mengabdi kepada bangsa ini dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Gus Dur melakukan perlawanan politik secara naratif, secara keras melawan para politikus itu. Tetapi Gus Dur mengutus saya sebagai Menteri Pertahanan itu datang ke berbagai daerah agar tidak usah membela Gus Dur datang ke Jakarta. Kata Gus Dur, saya biar membela saya sendiri. Jangan bikin anarki. Orang-orang yang mendukung saya supaya tertib menjalankan kehidupan bernegara ini secara demokratis. Itu Gus Dur. Saudara pasti masih ingat di tahun 2001 itu kalau dibuka clipping di Jawa Tengah bentuk pasukan berani mati, di Jawa Timur Khairul Anam bentuk pasukan berani mati. Saya oleh Gus Dur dipanggil, Pak Mahfud datang itu, kamu datangi pesantren-pesantren, saya datangi pesantren Terboyo Tengah. Jombang ada Kiai Yusuf Hasim, kumpulkan orang-orang di sini supaya memberi pengarahan, tidak usah beramai-ramai datang ke Jakarta. Saya datang ke Buntet, Kiai Abdul Abbas, tolong Gus Dur berpesan jangan bergerak sendiri, biar Gus Dur yang menghadapi. Dan begitulah karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam politik itu. Mari kita bicarakan persoalan-persoalan bangsa ini dengan baik, kata Gus Dur. Kita bangun negara ini secara demokrasi. Berdasarkan mekanisme demokrasi maka ada 3 prinsip yang harus diingat, kata Gus Dur. 1, harus ada kebebasan bagi setiap warga negara apapun golongannya, apapun sukunya, apapun agamanya, harus diberi kebebasan. Yang kedua, di dalam kebebasan itu harus ada kesamaan, perlakuan kesamaan atau kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Itu demokrasi. Tidak boleh ada diskriminasi apapun. Lalu yang ketiga, di dalam kebebasan dan kedudukan yang sama itu harus ada jaminan kebersatuan, fraternity. Jadi ada egalite, liberté, egalite dan fraternity. Kebebasan, kesamaan dan kebersatuan dijaga. Jadi boleh Anda bebas sebebas-bebasnya, jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak keutuhan negara Republik Indonesia. Jaga kebersatuan. Itu pesannya Gus Dur. Yang sekarang ini terasa Gus Dur ini ada di tengah-tengah kita kalau kita berkumpul seperti ini, meskipun beliau sudah lama meninggalkan kita, sudah 9 tahun, rasanya beliau masih bersama kita memberi nasihat kepada kita pada malam hari ini. Hadirin, akhirnya saya ingin katakan, sangat penting pesan Gus Dur yang seperti itu tentang demokrasi itu. Karena sekarang ini kita sedang berada dalam suasana pemilihan umum. Pada zaman Orde Baru, pemilihan umum itu disebut pesta demokrasi. Saya setuju istilah itu meskipun ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan pemilu itu bukan pesta, Pak, itu serius. Terserah mendefinisikannya, tapi misalnya pemilu itu disebut pesta demokrasi, benar juga. Karena pada saat pemilu itu setiap orang dari warga negara diberi kesempatan untuk menggunakan haknya menentukan pilihan politik. Menentukan pilihan politik. Nah, kalau ini dianggap sebagai pesta, sama dengan pesta. Kalau Anda hadir ke dalam pesta, di tempat pesta itu ada berbagai hidangan yang boleh dipilih sendiri. Anda mau makan sate boleh, mau soto boleh, mau gudeg boleh, mau apa boleh. Karena di meja itu sudah tersedia macam-macam. Di meja Pak Rudi tadi, waktu di Gandok sana, saya ditawari, Bapak mau soto atau mau bakso? Apa mau Tindo Solo atau apa? Ditawari. Sama pesta demokrasi. Anda mau memilih partai apa, partai apa, partai apa, pilih. Jangan bertengkar.
Anda mau makan, milih paslon yang mana, pilih. Sesudah itu bersatu kembali dalam rangka fraternity, dalam rangka kebersatuan, menjaga kita untuk terus bersatu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh sesudah ada pesta perut kita sakit. Harus bersatu berangkulan kembali karena kita sebenarnya pada hakikatnya pemilu itu adalah untuk mencari pemimpin bersama. Setiap orang boleh mengajukan, boleh milih, tetapi yang menang harus diikuti, harus diakui kemenangannya. Yang kalah harus dihormati, tetapi juga tidak boleh merongrong terhadap yang menang. Itulah cara hidup yang paling baik di negara yang majemuk seperti Indonesia ini. Sehingga kalau saudara mau memilih, Gus Dur katakan ini demokrasi, pilih-pilih. Bagaimana caranya memilih? Gus Dur minta kepada para ulama-ulama untuk memberitahu, memilihlah yang baik. Apa misalnya prinsip di dalam usul fikih itu, kalau memilih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih atau mencari atau merengkuh yang lebih baik. Hindari dulu kerusakannya. Kalau kira-kira Anda ingin memilih sesuatu yang tidak jelas, padahal yang ada sudah jelas cukup baik, maka pilihlah yang baik. Itulah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita harus hilangkan ego kita, ketidaksukaan kita, kemarahan kita terhadap situasi, karena pemimpin itu harus tetap ada. Anda memilih atau tidak memilih, pemimpin akan tetap lahir dari pemilu. Kalau ini semua misalnya ada 100.000 orang misalnya punya hak pilih, yang mau memilih hanya 1.000, 99.000 tidak memilih, maka pemimpin akan lahir dari yang 1.000 orang memilih. Oleh sebab itu rugi kalau Anda tidak memilih. Gunakan hak pilih itu sebagai hak konstitusional yang secara syar'i itu sudah dibahas oleh para ulama selama puluhan tahun, sehingga kita hidup di negara Republik Indonesia ini. Saudara sekalian, mari kita kenang Gus Dur. Saya ingin mengajak kita mengenang Gus Dur, mengakhiri pidato saya ini dengan membacakan bersama-sama sholawat, ya, sholawat burda. Allah